Nama Rox de Sebek kembali dimunculkan. Im Sama juga menunjukkan tariknya dan satu sosok yang misterius lainnya yakni Harald si Iblis muncul sebagai ancaman nyata di zaman kuno. Apakah Rox benar-benar mati di Loa Dewa ataupun justru berhasil menyusup ke sejarah seperti Joy Boy sebelumnya? Lalu apakah Harald ini juga penjaga warisan Void Century yang tersisa? Yup, dan teori liar pun tentu bermunculan. Namun itu akan kita bahas di video analisa besok ya. Sekarang kita akan mereview lengkap percakapan detail yang ada pada chapter ini dengan menceritakan alur ceritanya secara lengkap. Di mana banyak sekali panel-panel menarik yang salah satunya tentu yang paling ikonik. Sebek melakukan recall di base musuh dengan bos terakhir di depan matanya sendirian. Hanya sendirian. Seperti biasa, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan like dan share video ini dan siapkan kopi hangat serta cemilan kalian. Kita mulai membahas alur cerita One Piece chapter 1155 secara lengkap. Cerita ini melanjutkan kejadian dengan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kita melihat Rox yang beserta dengan krunya berada di depan dari bayi Loki raksasa di dunia bawah. Sebelumnya, Rox menanyakan terkait dengan ayah Loki yakni Harald tentang di mana keberadaannya kepada Loki. Loki menjawab pertanyaan tersebut dengan bilang bahwa ayahnya sedang tidak ada di tempat dan dia sedang berlayar keluar pulau. Dan untuk pertama kalinya inilah Loki melihat manusia kecil secara langsung di depan dari matanya. Dan dia berkata, mereka semua sangatlah lucu. Nah, di sini kemudian Rox tampak terkejut karena Loki mengatakan kata ayah. Ini berarti bayi raksasa yang berada di depan dari mereka saat ini tentu saja adalah anak dari Raja Harald. Kemudian bajak laut legendaris ini pun menanyakan siapa nama bayi yang berada di depan mereka. Loki menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya bernama Loki. Disinilah Rox mempunyai semacam ide untuk mengirimkan pesan kepada seseorang yang ditujukan kepada Harald dengan berpura-pura mengatakan bahwa Loki ini terluka parah dan Harald harus segera kembali ke Elbaf sekarang juga. Tentu saja di sini Loki menolak untuk mengatakan hal tersebut. Dia tidak ingin patuh dengan perintah dari manusia kecil seperti Rox. Nah, dengan penolakan ini, Rox tentu saja bereaksi dengan mengintimidasi bayi raksasa tersebut dengan kemampuan berpedangnya. Di sini, Rox melepaskan semacam efek gelombang kejut dengan pedangnya ke arah dari bayi Loki. Disinilah terdapat sedikit catatan narator tentang teknik berpedang dari Rox de Sebek. Teknik pedangnya ini terkenal akan dampak serangannya yang brutal bagaikan dihantam palu raksasa ataupun ledakan meriam. Dan konon katanya serangannya dapat menghempaskan apapun yang berada di sekitarnya dalam radius tertentu. Kita lanjut, serangannya ke bayi Loki ini pun membuat Loki terluka cukup parah. Dan ini memberikan harapan Rox akan bertemu dengan Harald yang ingin pulang kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan dari anaknya. Nah, sekarang kita diarahkan ke flashback di mana di Reverie ternyata Raja Harald pernah bertemu dengan orang gila ini sebelumnya di sana. Di istana naga langit ini terdapat informasi yang menyebut bahwa ada 5 raja yang telah diculik oleh seseorang dan pelakunya adalah pria besar dengan pakaian hitam. Panel kemudian masuk lebih dalam ke Mario Joa. Tepatnya kita menuju ke ruangan bunga milik Im Sama. Di sini Im Sama berkomentar terkait dengan raja-raja yang diculik tersebut dengan berkata bahwa nyawa para raja itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memerasnya. Disinilah kita mendapatkan panel ikonik dengan adanya seorang pria yang telah bisa menyusup ke ruangan bunga dari Im Sama. Duduk layaknya dewa yang tak takut apapun sembari memegang pistol di bagian tangan kirinya. Di sini pun terdapat sebuah informasi bahwa insiden ini menjadi yang pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang penyusup berhasil masuk ke ruang bunga yang terletak jauh di dalam tanah suci dan pria ini mengaku sebagai pengagum Davy Jones. Pertemuan antara Rox dan juga Im Sama ini pun ditutup dengan kata-kata dari Rox de Sebek yang bilang, "Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan kembali." Nah, tentu insiden ini tidak akan pernah diungkap ke publik dan ironisnya di hari itu juga terdapat satu lagi penyusup di tanah suci.
Kita sekarang diarahkan ke lokasi lainnya yang berada di Tanah Suci, tepatnya di Aula Kastil, di mana di sana terdapat beberapa manusia-manusia sampah ini yang panik karena rumah mereka saat ini terdapat 2 penyusup dalam sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di panel ini pun kita melihat Raja Harald yang berlari menjauhi kerumunan dari para pengawal kaum naga langit yang terlihat tubuhnya diselimuti oleh api. Di sini pun Harald mengatakan bahwa negosiasi darinya menjadi kacau dan dia tentu tahu bahwa masuk tanpa izin adalah sebuah kejahatan. Tapi bukankah reaksi seperti yang dia alami ini juga sangat berlebihan untuk menolak negosiasi tersebut? Para kaum naga langit ini pun mengatakan bahwa Harald ini adalah dalang di balik penculikan dari 5 raja yang menghilang. Namun Harald bilang bahwa bukan dia pelakunya. Situasi di Tanah Suci semakin menggila dan buruk karena kali ini lagi-lagi terdapat informasi yang menyebut bahwa seorang laksamana telah terbunuh di tempat tersebut. Pelaku pembunuhan pun telah kabur menuju kastil dan mereka tentu harus waspada kembali akan gerakan si pembunuh ini. Nah, disinilah pada saat Harald dan juga Rox ini ingin kabur dari kejaran pengawal kerajaan. Mereka langsung bertemu satu sama yang lainnya di sebuah tempat, di mana Harald meyakini bahwa pria yang ada di depannya saat ini bisa jadi adalah pelaku yang sudah menculik para raja, sampai-sampai menyebabkan dia difitnah dan dijadikan kambing hitam. Sementara itu di sisi yang lainnya, Rox pun terkejut melihat ada seorang raksasa yang berada di Tanah Suci, di mana biasanya ras raksasa ini bersembunyi di daerah yang terpencil. Kedua orang ini pun tanpa kompromi langsung mendaratkan serangan mereka ke masing-masing arah targetnya. Ini pun menghasilkan efek benturan yang benar-benar luar biasa. Bentrokan antara 2 orang yang tak dikenal ini pun mengampaskan semua orang yang berada dalam radius 5 km. Dan di pertemuan inilah membuat kedua orang ini saling kenal satu sama yang lainnya. Harald kemudian bilang kepada Rox bahwa arahkan serangan selanjutnya menuju ke arah kota, karena jika mereka tertangkap kali ini, mereka pun akan dijadikan budak di tempat tersebut. Nah, dari kaburnya mereka ini pun Rox bilang ke Harald bahwa dia ingin sekali untuk bertemu kembali dengannya nanti di suatu tempat. Kemudian lantas penolakan pun muncul dari mulut Harald yang menyebut bahwa dia tak sudi berhubungan dengan seorang kriminal seperti Rox. Harald kemudian melompat dari Redline dengan sadar dan itu pun membuat Rox shock melihatnya. Di sini pun kita mendapatkan informasi terkait dengan Rox yang baru saja mengalahkan seorang laksamana angkatan laut beberapa saat sebelumnya. Meskipun sudah dirawat secara intensif, namun sang laksamana tersebut tetap tidak selamat dan ini perbuatan Rox yang dianggap sebagai dosa besar oleh dunia. Dalam sekejap, reputasi buruk Rox menjadi tak terbendung. Kejadian ini pun membuat syok seluruh lautan. Sekarang, beberapa waktu kemudian, sebuah kapal yang membawa upeti naga langit ke Tanah Suci pun diserang. Gerbang keadilan pun dihancurkan dan pelakunya kabur dari lokasi kejadian. Uang yang dicurinya nantinya digunakan sebagai operasional untuk mendukung aktivitas bajak laut Rox. Hingga saat itu, Rox selalu bertindak melawan pemerintahan dunia. Namun setelahnya dia juga mulai mengincar bajak laut. Di dunia bajak laut pun terdapat tradisi yang sudah ada sejak lama, yakni Devi Bag Fight. Para kru bajak laut akan bersaing dalam serangkaian pertandingan mengerikan dengan mempertaruhkan bendera atau bahkan rekan mereka dalam sebuah permainan yang sangat kejam. Rox memanfaatkan tradisi ini untuk membentuk kru bajak lautnya. Dan bahkan sebelum punya bendera bajak laut sendiri, banyak penjahat yang telah memenangkan permainan tersebut dan bergabung menjadi krunya. Setelah berhasil untuk mendapatkan beberapa kru bajak laut, kemudian bajak laut Rox ini pun pergi ke Elbaf. Nah, sekarang kita pun loncat menuju ke Kastil Aurus di Elbaf. Di sini kita melihat bahwa Raja Harald yang telah pulang dari petualangannya bertemu dengan anaknya Loki yang sebelumnya sudah terluka cukup parah akibat ulah dari Rox di dunia bawah. Raja Harald kemudian menasihati Loki bahwa dia seharusnya tak berkeliaran di dunia bawah karena tentu saja jauh di dalam sana masih banyak hal-hal yang membahayakan yang lebih mengerikan. Loki tentu juga kebingungan karena ayahnya benar-benar kembali setelah dia menderita luka yang cukup parah dan berasumsi mungkin saja ayahnya ini hanya kebetulan pulang dan bukan melakukan hanya untuk dirinya yang terluka. Panel lantas memperlihatkan pertemuan kedua dari Raja Harald dan juga Rox yang membawa kru bajak lautnya ke Elbaf. Rox bilang bahwa dia sangat merindukan Raja Harald, makanya dia datang ke pulau tersebut. Kita pun diperlihatkan panel yang mengesankan di mana berkumpulnya ke semua monster bajak laut Rox di dalam satu panel. Setelah mengatakan hal tersebut, Rox langsung menawari Raja Harald ini untuk bergabung menjadi krunya.
Ini dengan alasan pemerintah dunia tak mau mendengar permintaan yang Harald sebelumnya negosiasikan. Maka dari itu, sekaranglah saatnya waktu yang tepat untuk dia bergabung ke kru bajak laut Rocks. Di sini terjadi penolakan keras dari Raja Harald yang bilang bahwa jika dia bergabung dengan penjahat seperti Rocks, maka dia akan kehilangan kepercayaan yang sudah dia bangun dengan negara aliansi. Rocks kemudian bertanya, bukankah mereka itu cuma boneka pemerintah? Jadi, untuk apa mengincar sesuatu yang mustahil, apalagi Elbaf ini adalah penghasil pejuang hebat di dunia. Jadi, jika ada sesuatu yang membuat Raja Harald ini muak, maka dia hanya perlu untuk menghancurkannya saja. Mendengar hal tersebut, Harald ini pun tak terima dan mengatakan bahwa peperangan dan kehancuran itu adalah budaya lama dari negeri Elbaf. Dan saat ini negerinya para raksasa ini sudah berubah drastis. Rocks bilang bahwa orang-orang di sini tak akan pernah berubah dan rasa haus darah tersebut masih ada di dalam diri para raksasa. Harald kemudian malah menasihati kru Rocks yang lainnya karena dengan mereka bergabung ke bajak laut penjahat ini, maka mereka akan membawa kehancuran bagi anggotanya ini. Disinilah kita melihat reaksi dari kesemua anggota kru Rocks dan kemudian ditampilkan satu persatu. Dimulai dari Shiki yang bilang bahwa mereka semua ini punya tujuan masing-masing dan mereka juga tak akan peduli jika suatu hari Rocks ini akan mati. Beralih ke Stasi dengan bilang bahwa sesuatu yang Rock ini rencanakan terasa menggiurkan dan menjanjikan untuk membuat kaya raya. Kita ke Don Marlon, yakni gangster dari West Blue. Di sini Marlon menyinggung soal Hachinosu, yakni tempat yang dilabeli sebagai pulau pengasingan atau pulau bajak laut. Berbagai negara dari seluruh penjuru dunia mengirimkan tahanan terburuk mereka ke sana sebagai bentuk hukuman pengasingan. Lanjut ke Edward Newgate yang bilang bahwa pulau Hachinosu tersebut merupakan pulau yang tandus dan tidak dapat menghasilkan makanan dan memaksa seseorang untuk menunggu ajalnya tiba. Disusul Wang Zi yang mengatakan bahwa tahun lalu juga ada para penjahat yang mulai berkelompok di sana. Dan anggota terakhir yakni Ganzui yang mengatakan bahwa pulau Hachinosu punya endapan emas yang sangat besar, jadi sebuah organisasi gelap akhirnya menemukannya dan memanfaatkannya. Rocks kemudian kembali menekankan bahwa siapapun yang mendekati pulau Hachinosu akan langsung menjadi penjahat kelas kakap dan mereka akan dilucuti orang tersebut sampai hartanya habis. Nah, jadi Rocks ini pun membuat sebuah kesepakatan dengan pemerintah dengan isi kesepakatannya berbunyi, kalian berani bayar kami berapa jika kami berhasil merebut kembali pulau itu untuk kalian. Begitu kami mendapatkan uangnya, kami pun akan menaklukkan pulau bajak laut tersebut dan membagi semua harta jarahan yang ada di sana secara merata. Tapi kami tak sudi menyerahkan pulau itu beserta dengan penjahat yang ada di sana begitu saja setelah semuanya selesai. Disinilah tujuan dari Rocks disebutkan bahwa dia akan memimpin Hachinosu bersama dengan para bajingan yang menjadi bawahannya saat ini. Bajak laut Rocks ini pun akan mengubah pulaunya tersebut menjadi pulaunya surga bagi para bajak laut. Rocks ini sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi pemerintah dan angkatan laut yang nantinya cuma bisa diam tak berkutik bagaikan anjing bodoh. Hachinosu akan diubah oleh Rocks menjadi markasnya dan dia akan menghancurkan angkatan laut, meruntuhkan tanah suci, dan setelah itu dia akan menjadi raja dunia yang baru. Raja Harald yang mendengar kata-kata tinggi dari Rocks ini pun menyarankannya karena musuh yang dihadapinya sekarang terlalu besar dan orang gila ini sudah mencoba untuk menantang seisi dunia. Rocks menjawabnya bahwa tidak ada kekuatan yang abadi dan Rocks kembali meminta Harald untuk segera bergabung dengan bajak laut miliknya. Karena jika mereka berdua ini bekerja sama, maka tidak akan ada yang bisa untuk mengalahkan mereka. Di sini pun kita melihat bayi Loki yang mendengar semua kata-kata yang diucapkan oleh Rocks ini pun terlihat terkesima. Loki menyadari bahwa dia telah menemukan penyelamatnya dan 4 tahun pun berlalu. Raja Harald terus menolak berbagai ajakan yang dia terima dari Rocks. Hingga pada suatu hari rencana Rocks pun akhirnya mulai terwujud dengan anggota krunya yang berisi para monster. Yap, kita pun sampai di akhir panel One Piece chapter 1155 ini, di mana memperlihatkan bahwa bendera bajak laut Rocks akhirnya berkibar dan kapalnya pun berlayar. Bajak laut legendaris ini pun akan mengguncang seluruh dunia. Kisah sang legenda pun dimulai. Yap, sekian pembahasan Tabagon terkait dengan review lengkap dengan percakapan detail yang ada pada chapter ini. Besok ingat, kita akan bongkar beberapa poin penting yang ada pada chapter ini dan tentu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.